di tempat kerja ya, Pak. Oke, nggak apa-apa, sambil ya. Iya, Pak. Oke, kita untuk hari ini adalah pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir untuk mata kuliah struktur data ya. Untuk minggu depan kita sudah UAS ya. Nanti untuk materi UAS-nya dari pertemuan ke-10 sampai pertemuan 18. Nanti akan saya share apa aja yang akan kita bahas nantinya di UAS-nya. Ya, untuk materinya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Materi terakhir kita mengenai sorting ya. Sorting itu pengurutan data ya. Merupakan proses untuk menyusun sebuah data. Data itu bisa disusun secara ascending ataupun descending. Kalau ascending itu mengurutkan data dari data yang terkecil hingga data yang paling besar. Sedangkan kalau descending mengurutkan data yang paling besar mengarah ke data yang paling kecil ya. Untuk berdasarkan medianya ada dua macam ya. Sorting berdasarkan internal, ada yang eksternal. Internal ini untuk data yang tidak terlalu banyak ya, sehingga cukup untuk menggunakan memori yang ada di dalam komputer. Sedangkan untuk yang sorting eksternal ini digunakan jika data yang akan kita urutkan ini sangat banyak sekali ya, sehingga membutuhkan data tambahan ya, penyimpanan data tambahan seperti disket dan lain-lainnya. Ada dua hal yang mempengaruhi kecepatan dalam algoritma sorting ini ya. Yang pertama adalah dari jumlah perbandingan yang dilakukan ya, dari jumlah perbandingannya. Dan yang kedua adalah jumlah operasi pemindahan datanya. Prosesnya itu seperti apa, nanti berapa langkah yang dilakukan itu juga akan mempengaruhi kecepatan daripada algoritma. Untuk macam-macam teknik di dalam sorting atau pengurutan data itu ada 3 ya. Yang pertama adalah dengan cara menyisipkan atau biasa yang disebut dengan insertion sort. Yang kedua dengan pemilihan yang disebut dengan selection sort. Dan yang ketiga adalah penukaran atau disebut juga exchange sort. Kita langsung ke contoh saja ya. Kita coba untuk contoh yang pertama, asumsikan bahwa kita di sini sedang mengurutkan data secara ascending ya. Oh, maaf sebelumnya, untuk suara saya kedengaran jelas? Dengarkan Pak, dengarkan. Pak, jelas. Oke, Jelas, Pak. Oke, sambil kalian nyimak, silakan kalian absen dulu di kolom chat ya, supaya nanti datanya terrecord ya. Jangan sampai lupa, karena saya akan melihat data absensi dari situ ya. Oke, yang pertama adalah mengenai sorting dengan cara menyisipkan ya, atau insertion sort. Di sini kita contohnya memiliki 8 buah data ya. Data yang pertama adalah 44, data yang kedua berada pada elemen kedua 55, data yang ketiga berada pada elemen ketiga nilainya 12, kemudian 42, 94, 18, 7 dan 67 ya. Di mana I sama dengan 2. Nah, di sini kita akan membandingkan. Kenapa I sama dengan 2? Artinya ya, kita mulai dari I-nya dengan nilai 2 ya. Kita akan membandingkan elemen kedua yang bernilai 55 dengan elemen pertama yang bernilai 44. Di sini kita asumsikannya adalah kita akan mengurutkan data secara ascending. Artinya yang lebih kecil itu berada pada sebelah kiri ya. Yang lebih kecil berada pada sebelah kiri dan yang lebih besar berada sebelah kanan. Kita akan membandingkan data elemen kedua dengan elemen pertama. Ya, di sini elemen pertama dan elemen kedua datanya bagaimana? Kalau misalkan elemen pertamanya itu lebih kecil daripada elemen kedua datanya, maka posisinya tidak akan berubah ya. Tidak terjadi pertukaran, data sehingga posisinya tetap. Elemen pertama dan elemen kedua posisinya tetap. Data elemen pertama adalah 44, data elemen kedua adalah 55. Ya.
Kenapa tetap? Karena ini sudah terurut. Oke, kemudian kita lanjut di I sama dengan 3. Kita akan membandingkan elemen ketiga dengan elemen kedua, ya. Elemen ketiga nilainya 55, ya. Ini hasil akhirnya 55. Elemen kedua 12. Ini dari mana? Dari ini, dari perpindahan, ya. Kita membandingkan elemen ketiganya adalah 12, elemen keduanya adalah 55. Kita bandingkan, ya. Karena ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena di sini kita menggunakan ascending. Ascending itu dari yang kecil ke yang besar, ya. Karena posisi yang sebelah kiri ini lebih besar daripada posisi yang sebelah kanan, maka ini harus kita tukar, ya. Harus kita tukar sehingga hasilnya menjadi elemen keduanya 12 dan elemen ketiganya 55, ya. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, di sini, ya, setelah kita membandingkan elemen ketiga dan elemen kedua, ya, dan kita lakukan penukaran, ya, kemudian kita lihat lagi, kita akan membandingkan elemen kedua dengan elemen pertama, ya. Elemen kedua adalah 44 hasilnya, dan elemen pertama adalah 12. Ini terjadi pertukaran kembali dari yang elemen keduanya 12, elemen pertamanya 44, ini ditukar. Ya, ditukar kembali sehingga hasilnya seperti ini. 12, 44 dan 55. Nah, di sini untuk elemen pertama, elemen kedua dan elemen ketiga ini sudah terurut. Artinya ini sudah tidak bisa diganggu gugat, ya. Sudah tidak bisa diganggu gugat. Nah, terutama untuk yang pertama, kecuali misalkan ada nilai yang lebih kecil lagi daripada ini. Misalnya ini ya 7. 7 kan lebih kecil, nanti akan kita lakukan perpindahan juga. Ya, kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, ya. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini untuk elemen pertama, kedua, dan ketiga ini sudah terurut, ya. Kita akan lanjut ke I sama dengan 4. Kita akan membandingkan elemen keempat, ya, dengan elemen ketiga, ya. Di mana elemen keempat ini nilainya adalah 42 dan elemen ketiga 55. Ini posisinya, ya, tidak sesuai, maka harus kita rubah, ya, harus kita rubah. Artinya di sini terjadi pertukaran data. Elemen keempat nilai 42 ini berpindah ke elemen ketiga dengan nilai 55. Begitu sebaliknya, sehingga dihasilkan seperti ini. 12, 44, 42. Ini sudah berpindah, ya. 42 dan 55 sudah berpindah, ya. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, setelah kita membandingkan elemen keempat dan elemen ketiga, kita lanjut lagi membandingkan antara elemen ketiga dengan elemen kedua, ya. Elemen ketiga dan elemen kedua ini posisinya seperti apa? Di sini, ya. Elemen ketiganya 42, elemen keduanya 44. Maka ini harus dilakukan pertukaran karena tidak sesuai, ya. Lebih yang sebelah kirinya lebih besar daripada yang sebelah kanan. Maka ini dilakukan pertukaran sehingga hasilnya 42 berubah ke elemen kedua, 44 menjadi elemen ketiga. Oke, kemudian kita lanjut. Setelah kita membandingkan elemen ketiga dan elemen kedua, maka kita lanjutkan lagi dengan membandingkan elemen kedua dan elemen pertama, yaitu 42 dan 12, ya. 42 dan 12. Dikarenakan ini posisinya sudah sesuai, berurut secara ascending 12 dan 42, maka ini posisinya tidak berubah. Sehingga hasilnya, ya, sini hasilnya elemen pertama sampai dengan elemen keempat ini sudah berurut 1 2 3 4, ya, sudah berurut. Untuk yang kelima dan seterusnya 5 6 7 8 ini belum kita sentuh sama sekali, ya, karena kita kalau untuk yang insertion sort ini dilakukan satu persatu, ya. Kemudian kita lanjut, di sini I sama dengan 5. Itu artinya kita lakukan pengecekan di elemen kelima. Elemen kelima adalah 94. Sedangkan elemen keempatnya itu 55. Di sini kita lihat 55 dan 94 ini sudah terurut. Artinya ini tidak usah ditukar, ya. Tidak usah ditukar, artinya posisinya tetap. Sehingga kita lanjut ke I sama dengan 6. Ya,
I sama dengan 6, ya, kita cek di posisi ke-6. Posisi ke elemen ke-6 adalah 18, ya. Posisi elemen ke-6 adalah 18, ya. Sehingga untuk prosesnya, karena di depannya adalah 94, maka ini dilakukan pertukaran, ya. Dilakukan pertukaran, 18 pindah ke elemen kelima. Setelah itu 18 pindah ke elemen sini ya, keempat, pindah lagi ke elemen ketiga, pindah lagi ke elemen kedua, sehingga didapatkan untuk I sama dengan 6 ini, yang 18 ini, dikarenakan ini sudah berurut semuanya, ya, maka yang 18 ini langsung pindah ke elemen kedua. Kenapa elemen pindahnya ke elemen kedua? Karena di depannya itu nilainya sudah lebih kecil, ya, sudah lebih kecil, sehingga dihasilkan seperti ini, 12, 18, 42, 44, 55, 94, ya. 7 dan 6 kita belum. Nah, di sini kita lakukan I sama dengan 7. I sama dengan 7 adalah nilainya 7, ya. Karena ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, dan ke-1 ini sudah berurut semuanya, dan nilai 7 ini lebih kecil dari angka yang paling kecil dari yang sudah terurut, maka angka 7 ini dia langsung pindah ke elemen pertama, ya, langsung pindah ke elemen pertama, dan elemen pertama ini dia bergeser ke elemen kedua bergeser ke elemen ketiga bergeser ke elemen keempat, begitu seterusnya, ya, sehingga dihasilkan untuk pada I sama dengan 7, maka nilainya adalah 7, 12, 18, 42, 44, 55, 94. Ini belum, yang elemen ke-8 belum. Di sini kita lanjut ke I sama dengan 8. I ke-8 ini kita cek di posisi I elemen ke-8. Elemen ke-8 kita bandingkan dengan elemen ke-7, ya. Kenapa tidak langsung ke elemen yang mana gitu? Tidak, karena di sini pembandingnya adalah yang ini sudah terurut semua, ya, nilainya ini lebih kecil daripada 67, dan ini sudah betul. Nah, yang belum betul adalah di elemen ke-7. Maka kita melakukan perbandingannya, elemen ke-8 ini dibandingkan dengan elemen ke-7. Sehingga posisinya kita tukar. Elemen ke-8, 67 ini pindah ke elemen ke-7, dan elemen ke-7 ini 94 pindah ke elemen ke-8. Sehingga dapat dihasilkan nilainya 7, 12, 18, 42, 44, 55, 67, dan 94, ya. Dari sini, ya, dari sini nilainya sudah terurut secara ascending, ya. Jadi untuk proses I ke-1 sampai dengan I ke-8 ini sudah terurut. Jadi untuk proses loopingnya jadi ada berapa nih? Ada yang tahu? Halo? Halo, untuk proses loopingnya ada berapa? Ada yang tahu? 8 ya, Pak? 8, betul. Ya, di sini I sama dengan 8. Berarti dia proses loopingnya sampai 8 kali. Ya, sampai 8 kali. Sehingga akan membentuk sebuah urutan seperti ini. Ya. Untuk insertion sort, ada pertanyaan? Di mana mungkin ada yang masih bingung? Atau ada yang belum jelas di bagian sebelah mananya? Silakan. Assalamualaikum Pak, mohon maaf baru Salam, gabung. Ya, terus yang baru gabung, ya silakan absen dulu ya. Yang belum absen, silakan absen dulu di kolom chat, ya, supaya nanti datanya bisa terrecord dan saya akan melihat hasil absensinya dari sini, ya. Oke baik Pak, terima kasih. Ya, silakan kalau ada pertanyaan untuk insertion sort sebelum kita lanjut. Bisa dipahami prosesnya ya, proses untuk penyortingannya atau pengurutannya sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya, jadi kita lakukan proses pengurutan ini satu persatu membandingkan dari elemen yang pertama ke elemen kedua dan seterusnya. Kalau misalkan data sudah terurut, maka data yang paling kecil di ujung ini dia akan menuju ke urutan yang paling depan, ya. Seperti ini yang 7 tadi, seperti di proses looping ke-7. Nih ya, dikarenakan ini
12, 18, 42, 44, 55, 94. Kalau ini kan pindahnya satu-satu, pindah ke satu elemen. Kalau ini dia langsung loncat ke depan. Kenapa? Karena nilai 7 ini lebih kecil dari angka yang paling kecil di depannya, yaitu 12. Maka dia langsung loncat ke elemen pertama. Dan angka 12 ini dia bergeser satu per satu. Angka 12 geser, angka 18 geser, angka 42 geser. Gesernya satu-satu ke belakang. Gitu. Bisa dipahami untuk insertion sorting? Silakan. Kalau masih ada yang bingung, ada pertanyaan, silakan. Iya, nanti untuk UAS-nya di minggu depan ini kita teori ya. Kita teori, tidak ada praktek ya. Teori, tapi ada sedikit mungkin penggalan program ya. Tapi nggak terlalu banyak kok, nanti mungkin cukup mudah juga, nggak terlalu sulit ya. Yang penting nanti yang kita tahu konsepnya seperti ini, misalkan untuk cara pengurutan ini, sorting, codingannya seperti apa ya. Ini misalnya nih. Jadi cuman penggalan program aja yang dibuatnya. Kayak gini misalkan nih. Contoh source code untuk insertion sort, misalnya ini codingannya. Ya, jadi cuman penggalan program aja. Itu pun nggak banyak, paling satu soal. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu pemilihan. Yang baru datang silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Gim. Silakan. Itu loopingnya itu batas 8 apa bisa lebih Pak? Tergantung daripada ininya. Ya kita bikin misalkan looping pengen berapa nih, gitu. Oke Pak. Nah, kalau yang dicontoh ini berarti loopingnya prosesnya berapa kali? 8 kali gitu. Tergantung datanya juga, berapa banyak datanya gitu. Kalau ini kan datanya sudah kita tentukan ya, dengan menggunakan 8 data. Artinya kalau di program, ini datanya sudah dideklarasikan terlebih dahulu, angka-angkanya. Gitu. Berarti sesuai kebutuhan ya Pak? Betul, sesuai kebutuhan. Kalau misalkan datanya belum diketahui, berarti nanti dia akan dimulainya seperti ini programnya. Seperti yang dicontohkan misalnya ini. Sini ya. I-nya kita mulai dari 1. I sama dengan kurang dari N. N ini adalah banyaknya data nantinya. Ya. Nanti I-nya I++. Jadi I misalkan dari proses ke-1 lanjut proses kedua dan proses ketiga dan seterusnya gitu. Jadi nanti berarti kalau tadi kan sudah dideklarasikan contohnya ya, berarti di sana I-nya itu sudah ditentukan untuk datanya ini di depan. Datanya adalah 44, 55, 12, ini sudah dideklarasikan terlebih dahulu. Ya, jadi untuk membuat program itu kan ada yang datanya dideklarasikan terlebih dahulu, ada datanya yang tidak dideklarasikan tapi dia langsung di programnya. Seperti kita menginputkan sendiri datanya, mau datanya berapa gitu. Ya, ada yang input lewat keyboard juga. Gitu Agim ya. Oke Pak, siap. Oke, silakan yang lain. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau enggak kita lanjut ke sorting pemilihan. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke, untuk sorting pemilihan ya. Di sini algoritmanya adalah kita memilih data dengan key terkecil. Artinya kita akan memilih data yang paling kecil. Itu kuncinya untuk pemilihan. Kemudian setelah kita pilih data yang paling kecil, maka data tersebut kita tukarkan dengan elemen ke I. Ya. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Ini datanya seperti yang tadi ya. Ada 44, 55, 12, 42, 94, 18, 7, dan 67. Nah, I sama dengan 1. I sama dengan 1 ya. Lokasi ke-7, elemen ke-7 kita tukar dengan elemen pertama. Artinya, angka yang paling kecilnya ada di lokasi keberapa? Di elemen ke-7. Ya, di elemen ke-7. Maka, data yang ada di elemen ke-7 ini, kita tukarkan dengan yang ada di elemen pertama. Kenapa ditukarkannya dengan elemen pertama? Karena kita di sini mengurutkan secara ascending. Kalau secara ascending, kita mencari data yang terkecil itu berada pada posisi paling kiri.
Ya, posisi paling kiri adalah di elemen pertama. Sehingga data yang ketujuh ini kita pindahkan ke elemen pertama, dan data yang elemen pertama kita pindahkan ke elemen ketujuh. Ya, sehingga hasilnya seperti ini. 7, 55, 12, 42, 94, 18, 44, 67. Nah, untuk yang data pertama ini sudah pakem ya. Artinya dia sudah tidak bisa dirubah-rubah karena ini sudah merupakan data yang paling kecil di elemen pertama. Sehingga kita akan melanjutnya di elemen kedua sampai elemen ke-8 mencari datanya. Oke, kita akan mencari data untuk I sama dengan 2 ya. Kita cari data yang paling kecil kembali. Data yang paling kecil kembali dari 2 sampai 8 adalah 12. Ya. 12 ini ya, data yang paling kecil. Kita masukkan ke elemen kedua. Kenapa ke elemen kedua? Karena data elemen pertama adalah sudah terisi. Ya, sehingga angka 12 ini kita pindahkan ke elemen kedua, dan elemen kedua kita pindahkan ke menjadi elemen ketiga. Sehingga datanya menjadi 7, 12, 55, 42, 94, 18, 44, dan 67. Nah, di sini kita lihat untuk elemen pertama dan elemen kedua, ini datanya sudah betul, sudah benar. Artinya sudah tidak bisa diganggu gugat. Sehingga pada proses selanjutnya, kita hanya melihat di data ketiga sampai ke-8. Ya. Untuk data ketiga sampai data ke-8, kita cari kembali data yang paling kecil lagi. Ya, data yang paling kecil lagi di antara ini adalah 18. 18 berada pada lokasi ke-6. Ya, sehingga data yang ada pada elemen ke-6 ini kita tukarkan dengan elemen ketiga. Kenapa di elemen ketiga? Karena data pertama dan elemen kedua ini sudah terisi. Ya, sehingga data berikutnya harus mengisi elemen ketiga. Maka 18 ini berpindah ke elemen ketiga, dan ya data yang ada di elemen ketiga ini berpindah ke elemen ke-6. Ya, sehingga hasilnya menjadi 7, 12, 18, 42, 94, 55, 44, dan 67. Kemudian, ya, ini data yang pertama, kedua, dan ketiga ini sudah terurut, sudah tidak bisa diganggu gugat. Sehingga kita lihat data berikutnya adalah data elemen keempat sampai elemen ke-8. Kita cari lagi nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil adalah di elemen ke-4. Di elemen ke-4 ini kita tukarkan dengan yang mana? Tidak ada. Karena kenapa? Karena data yang ada di elemen keempat ini adalah sudah merupakan data yang paling kecil di antara data-data yang ada. Sehingga posisinya dia tidak akan berubah. Artinya tetap posisinya berada pada elemen ke-4. Sehingga urutan datanya menjadi 7, 12, 18, 42, 94, 55, 44, dan 67. Nah, di sini kita lihat data pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini sudah sesuai. Artinya ini sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Sehingga kita hanya melihat data elemen ke-5 sampai elemen ke-8 untuk proses selanjutnya. Ya. Untuk proses selanjutnya, kita lihat di elemen ke-5 sampai elemen ke-8 mana data yang paling kecil, yaitu 44. Ya, data 44 ini berada pada posisi ke-7 atau elemen ke-7. Kita tukarkan dengan elemen ke-5. Kenapa di elemen ke-5? Karena elemen ke-1 sampai ke-4 ini sudah terisi dan sudah tidak bisa diganggu gugat, sehingga untuk data yang berikutnya harus mengisi di elemen ke-5. Ya, maka terjadi pertukaran antara elemen ke-5 dengan elemen ke-7. Sehingga posisi 44 ini dia berubah menjadi ke elemen ke-5. Sehingga hasilnya 7, 12, 18, 42, 44. Ini sampai elemen ke-5 datanya sudah sesuai, sudah betul. Nah, pada proses berikutnya, ya, dengan I sama dengan 6, ya, I sama dengan 6, ini berada pada lokasi ke elemen ke-6. Ya, elemen ke-6 ini adalah nilai yang paling kecil di antara 3 elemen yang tersisa, yaitu elemen ke-6, ke-7, ke-8. Yang paling kecil adalah elemen ke-6, yaitu berjumlah 55. Sehingga posisinya, karena 1 sampai 5 ini sudah terisi dan sudah tidak bisa diganggu gugat, untuk elemen ke-6 ini posisinya adalah tetap. Ya, posisinya adalah tetap. Karena ini adalah nilai terkecil dari 3 bilangan yang tersisa.
Sehingga kita lanjut untuk ke looping berikutnya. I ke-7 dengan lokasi ke-8 ya. Pada elemen ke-8 di sini tinggal tersisa 2 elemen yang belum kita rubah ya. Elemen ke-7 dan elemen ke-8 kita bandingkan mana yang paling kecil, yaitu di elemen ke-8. Elemen ke-8 nilainya 67, kita tukar dengan elemen ke-7 yaitu 94. Sehingga hasilnya adalah 7, 12, 18, 42, 44, 55, 67, dan 94. Nah, sampai sini berarti prosesnya sudah selesai. Loopingnya sampai ke-7 saja, I-nya sampai ke-7 saja. Ya, loopingnya sampai ke-7, data sudah terurut dengan betul. Ya, sehingga prosesnya sudah selesai. Ini urutan datanya, ya. Elemen pertama 7, elemen kedua 12, elemen ketiga 18, elemen keempat 42, elemen kelima 44, elemen keenam 55, elemen ke-7 67, dan elemen ke-8 94. Ya. Di sini kita bisa lihat ya, kita bisa membandingkan dengan data yang dilakukan pengurutan secara pemilihan dengan data yang diurutkan secara apa tadi? Menyisipkan untuk yang pertama, ya. Di sini perbedaannya kita lihat. Pada proses penyisipan yang pertama tadi, ya, setiap langkah hanya diperhatikan satu data saja. Artinya kita fokus kepada data yang akan kita tukarkan. Misalkan data pertama dengan data kedua, berarti kita melihatnya hanya data pertama dan data kedua saja. Kita lakukan perpindahan. Begitu juga seterusnya, data kedua dan data ketiga. Yang lainnya kita tidak lihat dulu. Berarti kita fokus di data kedua dan ketiga, lakukan perpindahan lagi. Begitu seterusnya. Tapi kalau untuk pemilihan, ya, setiap langkah ini kita akan memilih dari semua data yang ada. Dari semua data yang ada, kita lihat data yang paling kecil. Kemudian data yang paling kecil ini kita pindahkan ke lokasi tujuannya. Lokasi tujuannya bagaimana ya Pak? Yang bagaimana? Lokasi tujuannya data terkecil tentu saja berada pada posisi yang paling kiri, ya. Begitu seterusnya. Ada lagi data yang terkecil lagi, berarti simpan di paling kiri lagi. Ada lagi yang terkecil lagi, simpan di paling kiri lagi. Begitu seterusnya. Oke, untuk yang pemilihan bagaimana? Ada pertanyaan? Mana yang lebih mudah menurut kalian? Yang Pemilihan, Pak. pemilihan, Pak. Yang pemilihan ya. Dibanding dengan yang penyisipan, lebih mudah, lebih simpel yang pemilihan. Betul? Iya, Pak. Iya, Pak, karena langsung fokus sama yang dituju gitu. Iya, betul. Ya, jadi kita mencari nilai terkecil, langsung pindahkan ke tujuan. Gitu ya. Iya, Pak. Bagaimana kalau misalkan prosesnya secara descending? Tadi kan prosesnya secara ascending. Ya, prosesnya secara ascending, kita mencari data yang kecil, kita pindahkan ke sebelah kiri. Kalau prosesnya secara descending, berarti data yang kita cari adalah data yang paling Besar. Paling besar. Data yang paling besar kita simpan ke posisi paling kiri. Ya. Kemudian kalau sudah tersimpan, data paling besar tersebut, kita lakukan lagi looping lagi di elemen keduanya. Kita cari lagi data yang paling besar lagi, kita simpan di elemen kedua. Kita cari lagi data yang paling besar lagi, kita simpan di elemen ketiga, begitu seterusnya. Ya, kebalikan daripada ascending tadi. Kalau ascending kita mencari datanya yang paling kecil, kalau untuk descending kita mencari datanya yang paling besar. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Untuk prosesnya, ada pertanyaan lagi? Silakan, kalau ada pertanyaan lagi. Nanti kalau misalkan Sudah, Pak, cukup, Pak. untuk materi sorting ini kalau ada yang belum jelas nanti akan saya upload juga ya di channel YouTube-nya ya. Nanti kalian bisa sambil belajar juga di situ ya. Nanti saya kasih tahu aja soal ini nanti akan jadi salah satu soal UAS ya. Oke.
sebentar ya, nunggu azan dulu. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya kasih tahu ini adalah salah satu nanti yang akan jadi soal UAS ya. Nanti entah itu dari pemilihan, entah itu dari penyisipan ya. Nanti tapi datanya nggak banyak-banyak, paling datanya lebih sedikit dari ini ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi atau cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Kita bisa lanjut ke berikutnya ya. Oke. Yang ketiga adalah sortir penuh dengan melakukan penukaran ya. Untuk melakukan penukaran ini kita ada dua ya. Ada yang sorting gelembung atau bubble sort, atau dengan sorting biasa, yaitu common sort ya. Untuk sorting gelembung ya, di sini untuk pengertiannya kalian bisa baca ya. Ya, untuk secara umum kelompok bilangan itu akan memiliki n bilangan ya. N bilangan artinya jumlah bilangannya itu ada berapa. Dengan demikian kita akan menemukan n-1 kali letak penyortirannya. Jadi proses penyortirannya ini adalah kita lakukan n dikurangi 1. Kalau misalkan n-nya 8, berarti 8 dikurangi 1 kali letak penyortiran ya. Letak penyortiran pertama menggunakan indeks I sama dengan 1. Sedangkan untuk letak kedua menggunakan I sama dengan 2 dan seterusnya sampai letak ke n-1 yang menggunakan indeks I sama dengan n-1. Nah, pada letak pertama kita menggunakan indeks J sama dengan 1, J sama dengan 2, J sama dengan n ya. Artinya J sama dengan banyaknya bilangannya ada berapa. Nah, untuk pada letak kedua ini kita menggunakan indeks J sama dengan 2, J sama dengan 3 sampai J ke N. Pada letak ketiga kita menggunakan J ketiga, J sama dengan 3, J sama dengan 4 sampai J sama dengan N, begitu juga seterusnya. Jadi J-nya ini dimulai dari letak posisinya keberapa ya. Jadi kalau misalkan kita letaknya pertama berarti J-nya dimulai dari 1. Kalau letaknya kedua berarti J-nya dimulai dengan 2. Kalau letaknya ketiga J-nya dimulai dengan 3. Begitu seterusnya ya. Sampai J ketemu dengan N. Oke. Ini ada contoh. Di sini ada data sebanyak 6 ya. Datanya ada 6. Data yang pertama adalah 9. Data yang kedua adalah 11. Data yang ketiga adalah 12. Data yang keempat 7. Data yang kelima 31. Data yang keenam adalah 3. Di sini
I sama dengan 1. Ini proses loopingnya ya. Proses loopingnya I sama dengan 1. Artinya looping pertama. Nah, untuk letaknya, ini kita mulai J sama dengan 1. Karena ini adalah letak pertama ya. Letak pertama. J sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk letak pertama ya, J sama dengan 1. Ini ada nilainya 9, 11, 12, dan 7 ya. Di sini kita lihat nilai yang paling kecil ya untuk letak pertama ini, nilai yang paling kecil yang berapa? Di sini pada letak pertama nilai yang paling kecil adalah 7. Maka 7 langsung ditukar dengan elemen pertama ya. Langsung kita tukar dengan elemen pertama. Sehingga hasilnya menjadi 7, 11, 12, 19. Nah, untuk prosesnya J sama dengan 1 artinya letaknya ini 9, J sama dengan 2 letak dengan nilai 11, J sama dengan 3-nya 12, J sama dengan 4-nya 7 ya. Yang terjadi perpindahan adalah hanya 4 dan 1 ya. Kenapa 4 dan 1? Karena di sini 9, 11, 12 ini sudah terurut dan 7-nya ini belum terurut sehingga 7 ini langsung pindah ke depan. Ya, ngeloncat 2 dan 3. Elemen kedua dan elemen ketiga ini kita loncat, 7 ini langsung pindah ke 8. Nah, untuk letak pertama urutannya sampai di sini. Jadi menjadi 7, 11, 12 dan 9. Nah, kita lanjut ke proses J kelima dan J keenam ya. J kelima dan J keenam ini ya. Di sini yang akan kita lakukan pertukaran adalah 6 ya. Ke-6 ini nilainya adalah 3. Kita langsung tukar dengan elemen pertama. Ya, kita langsung tukar dengan elemen pertama. Kenapa di elemen pertama? Karena di sini kita akan mengurutkan secara ascending dan nilai terkecil di sini adalah 3. 3 ini kita pindahkan ke tempat tujuannya. Tempat tujuan yang paling kecil adalah di elemen pertama sehingga hasilnya menjadi 3, 11, 12, 9, 31 dan 7. 7 ini adalah pindahan dari elemen pertama. Ya, ini untuk letak yang pertama. Nah, untuk letak yang kedua, karena untuk letak yang pertama ini kita artinya memindahkan data yang paling kecil itu posisinya adalah di elemen pertama. Ya, sini ya. Jadi elemen pertama ini adalah sudah sesuai datanya. Ini sudah tidak bisa diganggu gugat. Sehingga kita akan lanjut ke looping kedua. Looping kedua ini dimulai dengan J sama dengan 2. Artinya posisinya yang akan kita lihat adalah di J sama dengan 2 ini. Nilai 11 ini. Nilai 11 ya, kita akan mencari pertukarannya dengan elemen keberapa? Yaitu dengan elemen ke-4. Karena 11, 12 ini sudah terurut. Dan elemen ke-4 ini adalah lebih kecil daripada 12. Sehingga elemen ke-4 ini, nilai 9 ini, kita pindahkan ke elemen kedua. Ya, kita pindahkan dengan elemen kedua dari posisi 2, 3, dan 4 ini ya. Sehingga hasilnya menjadi 3, 9, 12, dan 11. 11 ini adalah perpindahan dari elemen kedua ini ya. 11 pindah ke elemen 4 dan 9 pindah ke elemen 2. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk berikutnya dengan J sama dengan 5 dan J sama dengan 6 ya, ini J sama dengan 5 dan J sama dengan 6. Kita lakukan perpindahan juga. Cari data yang paling kecil. Yang paling kecil di antara kedua ini adalah 7. Maka 7 kita pindahkan ke posisi yang paling kiri. Ya, posisi yang paling kiri. Kita tukarkan. Dan 9 ini pindahkan lagi ke belakang. Ya, sehingga hasilnya menjadi 3, 7, 12, 11, 31, dan 9. Nah, pada letak kedua ini, ya, jadi nilai akhirnya adalah 3 dan 7. Ini sudah sesuai. Nanti untuk proses berikutnya pada letak ketiga, data ini tidak bisa diganggu gugat. Artinya ini sudah berurut. Ya. Kemudian kita lanjut ke letak ketiga. Letak ketiga ini artinya I sama dengan 3, maka posisinya kita mulai dari J sama dengan 3. Karena J sama dengan 1 dan J sama dengan 2 ini sudah tidak bisa diganggu gugat karena nilainya sudah sesuai. Sudah yang paling kecil di antara data-data yang ada. Kita mulai
J sama dengan 3, J sama dengan 4 ya. Di sini kita bandingkan J J sama dengan 3 dan 4, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah pada elemen keempat. Elemen keempat ini maka kita tukar dengan elemen ketiga, sehingga posisinya menjadi 3, 7, 11, dan 12 ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke J sama dengan 5 dan J sama dengan 6. J 5 dan ke-6 mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah kembali di paling akhir, yaitu elemen ke-6 dengan nilai 9. Maka nilai 9 ini kita tukarkan dengan ya elemen yang ada di setelahnya ini, setelah data yang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi kan elemen 1 dan elemen 2. Maka angka 9 ini akan pindah ke elemen ketiga. Ya, dan elemen ketiga datanya yang 11 pindah ke elemen 11. Ya, sehingga akan didapat hasilnya 3, 7, 9, 12, 31, dan 11. Nah, ketiga data ini, elemen 1, elemen 2, dan elemen 3, ya, ini terjadi pada letak ketiga. Artinya ini sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Untuk proses berikutnya, ini tidak akan berubah. Ya, tidak akan berubah. Kita hanya akan memproses yang belum, yaitu elemen 4, 5, dan 6. Nah, di sini. Ya, di sini terjadi pada letak keempat, yaitu I sama dengan 4. Artinya kita akan melakukan proses di J sama dengan 4, elemen keempat, J elemen kelima, dan elemen keenam. Ya, di sini kita lihat dari ketiga data yang tersisa mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah di elemen ke-6 dengan nilai 11. Maka nilai 11 ini akan berpindah tempat ke elemen keempat. Kenapa ke elemen keempat? Karena data yang masih kosong itu adalah elemen keempat dan elemen kelima. Nggak mungkin kalau misalkan 11 ini ditaruh di elemen kelima. Dia harus ditaruh di paling depannya, yaitu elemen keempat. Sehingga data yang ada di elemen keempat ini kembali berpindah ke belakang, yaitu ke elemen ke-6. Sehingga hasilnya menjadi 3, 7, 9, 11, 31, dan 12. Ini untuk penyortiran pada letak keempat, atau I sama dengan 4. Ya, jadi tinggal ada dua data yang tersisa, I sama I ke-5 dan I sama dengan 6, atau J posisi 5 dan J posisi 6 yang kita belum rubah. Kalau untuk data elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga, dan elemen keempat, ini datanya sudah terurut, sudah betul, dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kita lanjut ke penyortiran pada letak kelima dengan I sama dengan 5. Ya, dimana untuk elemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini sudah pakem, sudah tidak bisa diganggu-gugat. Kita lihat untuk di elemen kelima dan elemen keenam dengan J sama dengan 5, J sama dengan 6. Di sini nilai elemen keenam itu lebih kecil daripada elemen kelima, sehingga perlu kita lakukan pertukaran. Untuk elemen keenam ini, angka 12 pindah ke elemen kelima, dan elemen kelima dengan nilai 31 pindah ke belakangnya. Ya, pindah ke belakangnya, sehingga didapat hasilnya pada letak kelima menjadi 3, 7, 9, 11, 12, dan 31. Nah, sampai di sini proses sortingnya ya, ini sudah sesuai diurutkan dengan cara ascending, artinya mengurutkan data dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ini sudah selesai dan datanya sudah betul terurut ya. Jadi prosesnya ini hanya terjadi pada sampai looping ke-5 dengan posisinya ke-6 ya, dengan J sama dengan 6. Terbukti tadi dikatakan bahwa untuk proses loopingnya ya, untuk proses loopingnya itu terjadi N-1 ya. Di sini elemennya ada berapa? Ada 6. Berarti 6 dikurangi 1, 5. Jadi proses loopingnya sebanyak 5 kali. I sama dengan 5. Kalau misalkan datanya ada 8, berapa kali proses loopingnya? Berarti I sama dengan 7. Karena N-1. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Ya, seperti itu. Untuk bubble sort. Silakan kalau ada pertanyaan untuk bubble sort.
Berarti, maaf Pak, mau tanya. Ya, Rusdi. Berarti itu ngurutnya antara dua ini aja ya? Dua data aja ya? Kan kalau tadi kan data yang pertama, soalnya data yang pertama dan ke-6 misalnya. Terus Ya. nanti data keduanya lagi di selanjutnya. Kalau ini nggak kayak gitu Pak ya? Ya, ini berbeda ya. Jadi ini bisa disebut menggelembung. Jadi kita lihat datanya dulu, mana yang sudah terurut misalnya. Ini 11, 9, 12 ini kan sudah terurut nih. Nah, pindah ke 7. Ya, kenapa misalkan enggak dibatasnya sampai di sini aja nih, letak pertamanya nih misalkan. Ya, di sini sampai 12 misalnya. Di sini ya. Di sini kan datanya sudah terurut 9, 11, 12. Ya, ini sudah terurut dan di bagian ketujuhnya ini adalah tidak terurut, dia berbeda lagi, sehingga letak terakhirnya maka posisinya di sini, di keempat ini ya, sehingga kita dibagi dua posisinya, dibagi dua gini, berarti ini posisi pertamanya, ini proses untuk keduanya. Nah, untuk proses pertama kita lakukan di sini ya, J1, J2, J3, J4 ya. Tapi kalau misalkan data yang di sininya 9, 10, terus di sininya tiba-tiba 6. Berarti yang akan kita pisahkan berarti di sini, di elemen ketiganya. Ya, di elemen ketiganya. Berarti kita pisahkan di elemen ketiga, berarti J-nya ini nanti sampai J sama dengan 3. Nah, J4-nya ini nanti pindah ke bawahnya. Dia akan berada di posisi sebelah kanannya, nanti ke sini. Gitu. Jadi untuk mencari Oh iya Pak. Berarti dia batasnya ya. Gimana? Terus di? Iya Pak. Baik. Berarti dia cuman sampai yang terurut misalnya 9, 10, 11 gitu. Terus setelahnya 6. Berarti cuma sampai situ doang Pak ya? Yang sampai tidak terurut aja ya? Untuk proses pertamanya sampai situ dulu. Nah, untuk data yang di belakang itu dilakukan proses keduanya seperti ini. Gitu. Nanti kita cari data yang paling kecil lagi. Oh iya Pak ya. Paling depan. Gitu terus di. Oh ya Pak, baik. Bisa dipahami. Terima kasih Pak. Ya, Jadi, yang lain bagaimana? Sudah bisa Pak, paham. Pak. Ya, harus terima kasih. Gimana Mahfud? Jadi perbandingannya I1 dengan misalnya seandainya I1 itu 10 dan I3 itu 7, berarti kita berhenti di angka paling kecil di bawah 10 gitu ya Pak? Betul. Jadi kita berhenti di yang paling kecil. Betul. Kalau misalkan di di sininya masih ada yang paling besar, berarti misalkan di sini 9, 10, 12, di sininya 13, kemudian di sininya misalkan 5. Berarti kita berhentinya di 5 ini. Kita berhentinya di 5 ini, nanti 5-nya akan pindah ke depan, gitu. Ya. Ya, Nah, seperti itu. Ya, untuk urutan J1, J2, kalau misal seandainya J1-nya udah angka paling terkecil, berarti untuk penyortiran selanjutnya kita langsung J2 dan selanjutnya gitu ya Pak? Betul sekali. Kalau misalkan di data pertamanya sudah paling kecil, maka kita lanjut ke letak keduanya gitu. Ya. Dan untuk penyortiran juga kita harus ngurut ya Pak. J1, betul. J3, seterusnya gitu. Iya, betul. Kalau itunya harus ngurut, betul. J1, J2, J3 dan 4, J4 dan seterusnya. Betul. Nah, ketika kita udah dapat angka paling terkecil, stop di situ dan kita tidak mengulang lagi gitu ya Pak. Betul sekali. Betul. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, Mahfud. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Yang lain gimana? Masih pada di jalan atau lagi sambil kerja? Ada lagi? Oh ya, untuk video call ini, video conference ini perlu saya upload nggak? Takutnya ada yang belum masuk itu nanti bisa lihat lagi gitu. Perlu Pak, soalnya tadi saya ketinggalan. Halo Pak. Upload aja Pak, upload. Boleh Pak, boleh. Aja ya. Iya. Nanti yang nggak itu ketinggalan bisa lebih jelas ya. Iya. Nih, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum kita lanjut lagi.
Lanjut aja Karena Pak, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya, karena untuk sorting Iya. ini lumayan banyak materinya, materi pembahasannya. Nanti untuk struktur data nanti kalian akan ketemu lagi di semester keempat ya, dengan praktikumnya. Nanti akan banyak praktiknya juga di semester keempat. Tapi nanti belum tentu dengan saya lagi gitu, karena bisa jadi dengan yang lain atau bisa juga dengan saya juga. Itu nanti tergantung ininya ya. Kalau untuk semester ini saya kebetulan juga mengampu untuk praktikum struktur data juga untuk kelas Sabtu tapinya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke sorting biasa atau common sort ya. Di sini untuk penjelasannya ya, nanti kalian bisa baca ya. Misalkan kita mempunyai n buah elemen, artinya n ini adalah banyaknya elemen ya yang belum terurut tentunya. Makanya saya minta kemarin tuh kalau misalkan bikin program itu untuk sorting, diusahakan membuat datanya yang tidak terurut ya. Kemarin masih banyak yang bikin data memasukkan datanya, input datanya itu sudah terurut, jadi kita nggak bisa melihat nih proses sortingnya itu betul atau enggak gitu. Jadi diusahakan bikin masukan datanya ini tidak berurut ya. Tidak berurut artinya tidak berurut dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalkan berurutnya cuma 2 elemen saja itu nggak masalah. Tapi kalau tidak berurutnya itu semuanya, itu akan sulit untuk menentukannya berjalan atau tidaknya program itu. Ya, untuk dalam sortir biasa ini, kita misalkan mempunyai indeks I dengan yang menyatakan kedudukan elemen ke I dari himpunan elemen, dan suatu panji yang menandakan terjadinya atau tidaknya pertukaran posisi. Ya, jadi P ini untuk menandakan terjadinya pertukaran posisi. Posisi itu yang tadi ya, yang letaknya dia dipindahkan atau tidaknya ini dilihat dari P-nya ya. Untuk keadaan awal ya, untuk posisi awalnya itu I sama dengan 1 dan P sama dengan 0 ya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah jika elemen ke I itu lebih kecil daripada elemen I plus 1, artinya elemen pertama lebih kecil dari elemen kedua, maka posisinya itu tetap ya. Karena kita akan mengurutkan data secara ascending. Elemen pertama lebih kecil dari elemen kedua. Misalkan elemen pertamanya 1, elemen keduanya 3. Artinya 1 lebih kecil dari 3, itu sudah betul. Artinya posisinya dibiarkan saja tetap ya. Tidak ada terjadi pertukaran. Ya. Untuk yang kedua, jika elemen I lebih besar daripada elemen I plus 1, artinya jika elemen pertama lebih besar nilainya daripada elemen kedua, maka posisinya ini, posisi elemen tersebut ditukar ya. Misalnya di elemen pertama nilainya 3, di elemen kedua nilainya 1. Maka ini harus terjadi pertukaran ya. Ini harus terjadi pertukaran. Jadi datanya ditukar seperti yang sudah tadi kita lakukan ya. Nah, jika terjadi pertukaran, maka P yang tadinya 0 itu akan berubah menjadi P sama dengan 1 ya. Jadi setiap terjadi pertukaran, nilai P ini berubah. Dari P sama dengan 0 akan berubah menjadi P sama dengan 1 ya. Jadi P ini menunjukkan terjadinya pertukaran ya. Kemudian untuk langkah yang ketiganya, setelah mencapai elemen akhir, jika nilai P-nya 0 ya, nilai P-nya sama dengan 0, maka proses sortingnya selesai. Tetapi jika nilai P-nya sama dengan 1, maka proses sortingnya itu harus diulangi kembali ya. Diulangi dimulai dari yang pertama tadi ya. Kita langsung ke contohnya saja. Sini ada 6 buah elemen ya. Ada 6 buah elemen dengan datanya elemen 1, 7, 11, 12, 3, 31 dan 9 ya. Yang mana kondisi awal tadi disebutkan bahwa nilai P-nya sama dengan 0, nilai I-nya sama dengan 1 ya. Kita akan bandingkan elemen pertama ini 7 dengan elemen kedua yaitu 11. Kita bandingkan. Tadi syaratnya kalau nilai elemen pertama lebih kecil daripada elemen kedua, maka kondisinya tetap. Artinya posisinya tidak berubah ya, tidak berubah. Kalau misalkan posisinya tetap, maka nilai P akan sama dengan 0 ya. P akan tetap sama dengan 0. Dan I-nya
ini akan lanjut ke looping yang kedua atau proses yang kedua. Ya, untuk proses yang kedua, artinya I dimulai dari 2, di sini ya, I dimulai dari elemen kedua. Kita bandingkan dengan elemen ketiga. Ya, elemen kedua kita bandingkan dengan elemen ketiga, nilainya 11 dengan 12. Mana yang lebih kecil? 11 tentunya ya. 11 ya, lebih kecil daripada 12. Maka kondisinya elemen kedua lebih kecil dari elemen ketiga. Ini posisinya tetap tidak berubah ya. Karena syaratnya tadi ya, kalau elemen yang di depannya itu lebih kecil daripada elemen yang di elemen yang pertama lebih kecil daripada elemen kedua, maka kondisinya tetap. Sehingga nilai P-nya akan tetap bernilai 0. Ya. Dan posisinya itu tetap 1, 2, 3 ini tidak berubah. Menjadi 7, 11, 12. Nah, kita lanjut looping ketiga. Looping ketiga kita mulai dari elemen ketiga. Kita bandingkan elemen ketiga ini dengan elemen keempat. Ya. Elemen ketiga dan keempat ini nilainya bagaimana? Elemen ketiga nilainya lebih besar daripada elemen keempat. Ya, ini menandakan ya, kita lihat tadi langkah yang keduanya, jika elemen yang ada di depannya ini lebih besar, maka harus dilakukan pertukaran. Ya, antara elemen ketiga dan elemen keempat ini harus dilakukan pertukaran karena nilai elemen ketiga ini lebih besar daripada elemen keempat. Ya, kalau terjadi pertukaran, maka nilai P-nya itu akan berubah menjadi 1. Ya, dari P-nya yang sama dengan 0, maka dia untuk proses selanjutnya P sama dengan 1. Ya, P sama dengan 1 dengan looping keempat atau I sama dengan 4. Ya, artinya kita akan melakukan pertukaran kembali ya, dan membandingkan elemen keempat dengan elemen kelima. Elemen keempat dengan elemen kelima. Kita lihat datanya elemen keempat ini 12, elemen kelima 31 ya. Data yang elemen keempat ini lebih kecil daripada data yang ada di elemen kelima. Artinya ini sudah betul ya, karena kita berbicara masalah ascending ya. Ascending ini dari kecil ke besar. Ini sudah betul. Sehingga kondisinya tetap ya, kondisinya tetap tidak berubah ya. Kondisinya tetap tidak berubah dan nilai P-nya tetap juga 1 ya. Nilai P-nya tetap berubah, tetap tidak berubah menjadi P sama dengan 1. Kemudian kita lanjut ke proses I sama dengan 5 ya. I sama dengan 5, kita lihat I sama dengan 5 nilainya berapa? 31. I sama dengan elemen ke-6-nya berapa nilainya? 9. Kita bandingkan elemen kelima dan elemen ke-6 ya. Elemen kelima dan elemen ke-6 nilainya ini elemen kelima lebih besar daripada elemen ke-6, sehingga perlu kita lakukan pertukaran ya, antara elemen kelima dan elemen ke-6 kita tukarkan ya. Kita tukarkan tadi nilai P-nya adalah 1 ya. P sama dengan 1. Dikarenakan nilai P sama dengan 1 dan prosesnya ini sudah selesai sampai dengan elemen ke-6 atau loopingnya ini sudah terakhir ya, looping kelima. Kenapa terakhir? Tadi kan sudah dikatakan N ini min 1. N ini akan jumlahnya 6. N ini jumlahnya 6 dikurangi 1 sehingga proses loopingnya menjadi 5. Nah, berhubung di sini pada looping terakhir ini nilainya P-nya sama dengan 1, maka langkah ketiganya kita harus mengulangi dari awal lagi ya. Kita harus mengulangi dari awal lagi ke proses sorting yang pertama dengan harga P-nya sama dengan 0 dan I sama dengan 1. Artinya kita lakukan balik lagi loopingnya pertama lagi. P sama dengan 1, P sama dengan 0, I sama dengan 1 dengan data terakhir yang ada di sini. Bukan data yang sebelumnya, tapi data yang terakhir. Data yang terakhir di sini. Ya. Kita lakukan prosesnya dikarenakan elemen pertama dan elemen kedua ini datanya sudah terurut, maka dia posisinya tetap. Ya.
Kalau posisinya tetap, maka nilai P-nya sama dengan 0. Ya. Sekarang kita lanjut ke I sama dengan 2. Kita lakukan pertukaran atau kita lakukan perbandingan. I sama dengan 2, yaitu elemen kedua, kita bandingkan dengan elemen ketiga. Nah, berhubung ini nilainya tidak sesuai, ya karena kita berbicara masalah ascending, maka kita lakukan pertukaran antara elemen kedua dan elemen ketiga. 3 kita tukarkan dengan 11. Ya. Nah, kalau terjadi pertukaran, maka nilai P-nya akan berubah menjadi 1. Ya. Nilai P-nya akan berubah menjadi 1. Oke, sebentar, mana tadi? Oke, ini ya. Nilai P-nya akan berubah menjadi 1. Nah, kemudian kita lanjut ke I sama dengan 2-nya, ya. Nah, ini tadi kelewat kayaknya datanya. Oh, ini ya. Oke, ini. Ya. Kita lakukan I sama dengan 2. I sama dengan 2, kita lakukan perbandingan elemen kedua dengan elemen ketiga ya. Antara nilai 3 dan 11 ini kita tukarkan ya. Karena tidak sesuai dengan ascendingnya. Kalau terjadi pertukaran maka nilainya 1. Kemudian kita lanjut di I sama dengan 3. I sama dengan 3 dengan nilai P-nya 1. P1 ini dari mana? Dari yang terakhir ya. Kita lakukan pertukaran antara elemen ketiga dan elemen keempat, 11 dan 12. Ini posisinya sudah sesuai, maka dia tetap posisinya. Dengan nilai P-nya masih 1, I sama dengan 4, maka kita lakukan perbandingan lagi dengan elemen keempat dan elemen kelima. Elemen keempat nilainya 12, elemen kelima nilainya 9. Nah, ini tidak sesuai, ya karena elemen pertamanya ini lebih besar daripada elemen keduanya. Maka kita lakukan pertukaran kembali. Ya, kita lakukan pertukaran 9 pindah ke 4, 12 pindah ke 5 dan harga P-nya 1. Ya, harga P-nya 1. Kita lakukan I sama dengan 5 ya. I sama dengan 5 ini adalah proses terakhir. Kita lihat proses terakhir 7 3 11 9 ya. 12 31. Di sini untuk I sama dengan 5 kita bandingkan nilai ke-5 dengan nilai ke-6 ya. Ini sudah berurut ya. Kalau sudah berurut seperti ini maka dia kondisinya tetap ya, sehingga dapat dihasilkan ya, sehingga dapat dihasilkan nilainya 7 3 11 9 12 dan 31 ya. Dengan nilai P-nya ini masih tetap 1 karena di yang terakhir ini P-nya masih tetap 1 ya. Ini P-nya masih tetap 1 sehingga pada proses terakhir pun dia nilainya P-nya 1 pada I kelimanya. Kalau misalkan pada proses terakhir I-nya 1, P-nya 1, P-nya 1, maka akan kembali diulangi lagi proses sortingnya ya. Dengan ketentuannya P sama dengan 0 dan I sama dengan 1 lagi. Jadi balik lagi ke awal lagi. Kita lakukan sorting lagi. Kita mulai lagi prosesnya. Ya, tentunya dengan data yang paling akhir. Ya, dengan data yang paling akhir yaitu ini. 7, 3, 11, 9, 12, 31. Ya, kita lakukan kembali perbandingan elemen 1 dengan elemen 2. Ini kan berbeda, maka dilakukan pertukaran. Kalau terjadi pertukaran, maka nilainya P-nya sama dengan 1. Oke. Untuk I sama dengan 2-nya, kita lakukan perbandingan antara kedua dan ketiga. Ya, kedua dan ketiga ini adalah sudah sesuai, maka tidak terjadi pertukaran. Artinya nilainya tetap, ya posisinya tetap. Setelah itu kita lakukan I sama dengan 3 dengan nilai P masih tetap 1 karena di sebelumnya adalah P-nya sama dengan 1. Kita bandingkan elemen ketiga dan elemen keempatnya. Ya, elemen ketiga dengan elemen keempat ini adalah tidak sesuai. Artinya harus dilakukan pertukaran. 9 pindah ke elemen 3, 11 pindah ke elemen keempat. Ya, kalau terjadi pertukaran, maka harga P-nya atau nilai P-nya bernilai 1. Ya, di sini ya, P-nya sama dengan 1. Kita bandingkan lagi untuk I sama dengan 4. Elemen keempat dan elemen kelima. Elemen keempat dan elemen kelima kita lihat nilainya. Kalau sudah sesuai, maka tidak terjadi pertukaran. Artinya nilainya tetap. Posisinya tidak berubah. Kemudian kita lanjut
Kita lanjut lagi ke I sama dengan 5 dengan nilai P sama dengan 1. Nilai P sama dengan 1 diambil dari yang terakhir P sama dengan 1. Untuk 5 dan 6, ya, kita lihat elemen kelima dan elemen ke-6, ini nilainya tetap, ya, karena sudah sesuai urutannya, ya. Kalau misalkan pada saat terakhir nilainya P sama dengan 1, maka harus terus dilakukan proses pengulangan lagi, dimulai dari yang pertama lagi dengan nilai yang terakhir nih. Nilai terakhirnya tadi sudah terurut 3, 7, 9, 11, 12, 31. Nah, kita lihat ini kan urutannya sebetulnya ini sudah terurut ya. Ini sudah terurut 3, 7, 9, 11, 12, 31. Namun nilai P-nya ini masih 1 ya. Kalau nilai P-nya masih 1, tadi ketentuannya harus diulangi lagi dari yang pertama ya. Harus kita ulangi lagi yang pertama. Harus kita ulangi dari yang pertama. Walaupun ini datanya sudah berurut ya. Walaupun datanya sudah berurut ini ya. 3, 7, 9, 11, 12, 31 ini sudah terurut ya. Tapi karena ini apa namanya ketentuannya harus balik lagi ke urutan kita proses sorting lagi ya. Maka kita lakukan lagi sortingnya. Ya. Kita lakukan P sama dengan 0 lagi. Dengan data yang sudah terurut, I sama dengan 1, bandingkan elemen ke-1 dengan elemen kedua, ini sudah berurut. Terus kemudian lanjut, I sama dengan 2, bandingkan elemen kedua, ketiga, lanjut. Karena ini nilainya tetap ya, karena nilainya enggak akan berubah ya, karena sudah terurut, enggak akan berubah. Yang berubah adalah cuma proses ininya aja ya, untuk proses apa namanya, proses P-nya, supaya P-nya ini bernilai 0 ya. Untuk I sama dengan 2, I sama dengan 3, I sama dengan 4, seterusnya ini nilainya akan tetap ya. Nilainya akan tetap sehingga pada I sama dengan 5-nya ya, I sama dengan 5, kita tidak mendapatkan nilai P-nya sama dengan 0 ya. Kalau nilai P sama dengan 0, maka proses sorting baru dikatakan selesai ya. Jadi walaupun urutannya ini sudah berurut seperti ini, tapi kalau nilai P-nya masih 1, dia akan terus melakukan proses sorting. Ya, ini memang agak lumayan ribet ya, bisa dibilang ribet karena sudah terurut tapi masih dilakukan proses sorting gitu, sehingga hasilnya seperti ini.